Langit malam di atas Nusantara tidak lagi tenang. Sejak kepergian Zero menuju wilayah terpencil untuk mengendalikan kekuatan barunya, dunia kehilangan sosok yang selama ini menjadi tameng terakhir umat manusia. Awalnya orang-orang percaya para penjaga lain bisa mengisi kekosongan itu. Namun mereka salah. Retakan dimensi kembali muncul. Satu retakan, menjadi 10. 10, menjadi ratusan. Monster-monster yang dulu bersembunyi di balik kehancuran lama kini kembali keluar. Sirene berbunyi di seluruh kota. Peringatan ancaman level merah. Seluruh warga segera mengungsi. Di markas pertahanan orbit bumi, hanya tersisa 3 penjaga utama. Robot Aegis Orion, Titan dan Serap meskipun diklaim bisa mengalahkan monster Triple S Super akan tetapi pada kenyataannya hancur pada serangan monster gelombang pertama. Kini yang tersisa 3 robot Aegis milik Nusantara. Mereka bukan manusia. Mereka tidak mengenal lelah. Dan kini, mereka menjadi harapan terakhir. Aegis 01 Garuda. Robot berlapis baja hitam emas itu berdiri di atas gedung tertinggi. Matanya merah menyala memindai cakrawala. Monster kelas Titan terdeteksi. Jumlah, 43. Suara mekanisnya dingin. Tetapi semua orang tahu. Garuda selalu maju paling depan. Aegis 02 Valkyr. Tubuh ramping berwarna putih perak melayang di udara. Evakuasi sektor timur selesai 78%. Meriam energi di kedua tangannya mulai aktif. Ia dirancang bukan hanya untuk bertempur, tetapi melindungi. Aegis 03 Atlas. Robot terbesar di antara mereka. Tinggi hampir setara gedung 20 lantai. Ia mengangkat perisai raksasa yang dipenuhi bekas perang lama. Prioritas, mempertahankan populasi manusia. Tiba-tiba retakan dimensi terbesar muncul tepat di atas lautan. Seekor monster kolosal keluar. Tubuhnya dipenuhi mata merah. 6 tangan. Dan ukuran hampir menyamai gunung. Orang-orang menamakannya Leviathan Void. Monster itu meraung. Gelombang kejutnya memecahkan kaca kota-kota pesisir. Garuda langsung melesat. Target dikunci. Valkyr turun dari langit. Atlas maju sambil mengguncang tanah. Untuk pertama kalinya sejak Zero pergi ketiga robot Aegis generasi kedua bertarung bersama. Pertempuran berlangsung selama 7 jam. Garuda kehilangan lengan kirinya. Valkyr kehabisan 82% energi. Perisai Atlas retak. Tetapi monster itu masih berdiri. Leviathan Void membuka mulutnya. Energi hitam mulai terkumpul. Semua sensor Aegis berbunyi bersamaan. Peringatan. Serangan pemusnahan massal. Garuda menatap langit. Lalu berkata pelan. Jika Zero ada di sini. Atlas memotong. Zero tidak ada. Valkyr mengangkat meriam terakhirnya. Berarti kita yang harus bertahan. 3 robot itu berdiri sejajar. Rusak. Terbakar. Namun tetap berdiri. Di bawah pohon kristal bercahaya yang tumbuh di atas lautan bintang. Zero masih duduk bersila. Ribuan lingkaran energi berputar di bawah tubuhnya. Aura biru keemasan yang dahulu liar kini mulai stabil. Tetapi, entah kenapa, dadanya terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak memasuki dimensi ke-7, ia membuka mata. Angin kosmik berhenti. Kristal-kristal biru di sekitar danau bergetar pelan. Kenapa? Zero menatap tangannya. Aku merasa sesuatu terjadi. Di depannya, gadis berpakaian merah masih berdiri tenang. Jubah merah bercahayanya menari bersama bintang-bintang. Ia tersenyum lembut. Bukan senyum mengejek. Bukan pula senyum bahagia. Melainkan senyum seseorang yang sudah mengetahui jawaban. Kau merasakannya juga akhirnya. Zero berdiri perlahan. Bumi. Gadis itu mengangguk. Lalu mengangkat tangannya. Langit dimensi ke-7 berubah menjadi lautan cahaya. Di sana terlihat bayangan samar. Kota-kota terbakar. Langit dipenuhi retakan. Dan 3 robot Aegis yang terus bertarung tanpa henti. Mata Zero membesar. Aku harus kembali. Namun gadis merah menggeleng.
Apakah kau ingin kembali ke bumi? Tentu. Kau yakin? Zero menatapnya tajam. Apa maksudmu? Gadis itu menatap lautan bintang. Kemudian berkata pelan. Beberapa detik di sini. Ia menunjuk tanah tempat mereka berdiri. Sama dengan beberapa tahun di sana. Suasana tiba-tiba sunyi. Zero membeku. Pikirannya berhenti sesaat. Tidak mungkin. Gadis merah melanjutkan. Sejak kau memasuki dimensi ketujuh, waktu di bumi tidak berhenti menunggumu. Jika kau kembali sekarang. Ia menatap Zero dengan mata yang dipenuhi cahaya merah keemasan. Mungkin manusia yang kau kenal sudah tidak ada. Gadis merah tetap berdiri tenang. Sekarang kau mengerti. Salju menutupi hampir seluruh daratan. Lautan membeku di beberapa tempat. Langit tidak lagi biru. Hanya ada awan hitam, kilatan petir ungu, dan retakan dimensi yang terus membuka. Bumi memasuki masa yang kemudian disebut era kepunahan. Monster tidak lagi menyerang untuk menguasai. Mereka menyerang untuk memusnahkan. Kota demi kota jatuh. Negara demi negara hilang dari peta. Sinyal komunikasi global terputus satu persatu. Dan manusia mulai kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada teknologi. Harapan. Di luar kubah energi IKN. Yang tersisa hanyalah puing. Ribuan robot tempur terbakar. Tank-tank futuristik berubah menjadi logam cair. Meriam orbital yang selama puluhan tahun disebut sebagai senjata pemusnah monster. Tidak berguna. Monster kelas S menghancurkannya hanya dalam hitungan menit. Di pusat komando pertahanan. Seorang operator berteriak panik. Unit pertahanan sektor timur lenyap. Monster kelas S menembus lapisan ke-6. Meriam anti-titan gagal aktif. Lalu suara lain muncul. Pelan. Putus asa. Kita dibohongi? Ruangan menjadi sunyi. Selama puluhan tahun manusia percaya. Teknologi mereka cukup kuat. Para ilmuwan menjanjikan senjata penghancur monster kelas Triple S Super. Para pemimpin menjanjikan kemenangan. Perusahaan pertahanan menjual harapan. Namun kenyataannya, melawan monster kelas S saja mereka tidak sanggup. Di medan perang terakhir, tidak ada lagi robot Aegis, Garuda, Valkyr, Atlas. Ketiganya telah hancur. Yang tersisa hanya pecahan armor hangus yang tertimbun salju. Tidak ada siaran kemenangan. Tidak ada musik heroik. Hanya suara badai. Dan langkah kaki monster. Monster-monster raksasa berjalan melewati reruntuhan manusia. Monster laut muncul dari ombak hitam. Monster terbang memenuhi langit. Monster darat menghancurkan benteng terakhir. Seorang anak kecil memandang kubah IKN dari kejauhan. Apakah kita kalah? Tak ada yang menjawab. Karena semua orang tahu jawabannya. Bumi tidak sedang berada di ambang kehancuran. Bumi sudah runtuh. Awalnya manusia mengira ini hanya perang regional. Mereka salah. Retakan dimensi tidak hanya muncul di Nusantara. Mereka muncul di mana-mana. Di lautan. Di gurun. Di kutub. Di atas kota-kota terbesar dunia. Dalam waktu singkat, seluruh bumi menjadi medan perang. Satelit terakhir aliansi bumi mengirimkan laporan darurat. Amerika runtuh. Kota-kota besar berubah menjadi reruntuhan. Yang tersisa hanya ibu kota dan benteng bawah tanah. Eropa lumpuh. Jalur logistik terputus. Pasukan gabungan kehilangan separuh kekuatan hanya dalam beberapa bulan. Afrika terbakar. Monster gurun menghancurkan pusat energi dan sumber daya. Asia tenggelam dalam perang tanpa akhir. Negara-negara yang dahulu saling bersaing kini hanya berusaha bertahan hidup. Tidak ada lagi perebutan kekuasaan. Tidak ada lagi politik. Yang tersisa hanya bertahan atau musnah. Aliansi bumi membangun titik-titik pertahanan terakhir. Ibu kota negara. Pusat komando bawah tanah. Kota kubah. Benteng orbital. Namun jumlahnya sedikit. Terlalu sedikit. Di luar zona aman.
Dunia sudah bukan milik manusia. Para ilmuwan mencoba segala cara. Robot tempur generasi baru. Meriam orbital. Drone pemburu Titan. Pasukan mekanis otomatis. Semua gagal. Bukan karena teknologinya lemah, tetapi karena kulit monster-monster itu hampir mustahil ditembus. Laporan laboratorium terakhir menyebutkan, struktur tubuh target menunjukkan kepadatan material melebihi logam industri paling kuat yang dimiliki manusia. Peluru biasa memantul. Laser kehilangan energi. Rudal hanya meninggalkan luka kecil. Bahkan robot tempur raksasa, yang dahulu dipromosikan sebagai masa depan peperangan, hancur seperti mainan. Di pusat komando aliansi bumi, sebuah layar besar menampilkan statistik yang terus memburuk. Wilayah yang hilang, 91%. Populasi tersisa, tidak diketahui. Unit robot aktif, 0. Status peradaban, kritis. Ruangan sunyi. Seseorang akhirnya berbicara. Kalau mesin tidak bisa menyelamatkan kita, lalu apa yang tersisa? Tak ada jawaban. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menyadari sesuatu. Mereka tidak lagi berada di puncak rantai kehidupan. Di dimensi ketujuh, Zero memandang jauh ke lautan bintang. Dan entah kenapa, perasaan di dadanya semakin berat. Seolah seluruh bumi sedang memanggil namanya.